Oke. Video itu. Video. Sini dong ngumpul dekat HP ini. Rekamnya akan pakai ini. Oke teman-teman, kita kembali lagi dengan sedikit berbincang-bincang para pendaki-pendaki alay. Ada teman saya namanya Masir ya. Say hi dong, say hi. Say hi dong. Nah, ini ada yang namanya, sebenarnya nama aslinya Muhammad Agus Najmuddin, cuman dipanggilnya Amu gitu. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan dari saya. Itu perihal pendakian lah. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lalu apa tanyakan kembali apa jangan ya? Sebenarnya itu mah sahabat. Kayak gini lah. Awal mula Bapak mendaki itu ceritanya seperti apa gitu Pak? Mungkin mulai dari Masir aja. Pas saya mendaki itu pertamanya nggak ada motivasi sih. Ngikut orang karena pengen kayak orang gitu. Bisa ngedaki, punya foto yang bisa dipamerin pertamanya tuh. Ya. Anjing gitu. Terus ya gitu lah kurang lebihnya, karena memang lingkungan juga sama, banyak yang suka ngedaki. Terus seiring berjalannya waktu ya sampai sekarang ke Papandayan 2020. Itu awal-awal mula mendaki ya Mas ya? Mungkin dari Bapak Amu sendiri gimana Pak? Ya sebenarnya nggak jauh beda sih sama Mas Romi. Ya karena di lingkungan sekitar juga banyak yang mendaki ya, karena jadi ke bawah-bawah. Ya segitulah. Terus pandangan saya bertanyanya dari Pak Amu dulu ya. Pandangan Bapak untuk para pendaki-pendaki pemula itu harus seperti apa gitu? Ya nggak neko-neko sih. Yang penting safety aja. Udah Safety ya. nomor 1 itu mah. Kalau pandangan dari Mas Rom gimana Mas Rom? Yang penting punya uang. Yang penting punya uang. Boleh. Terus apa lagi? Kalau gak punya uang nggak bisa safety. Ya. Ya itu kurang lebihnya lah. Udah diperjelas. Kalau udah pinter baru punya uang juga bisa. Cuman kalau masih belum pinter, buat pemula kan ini, kumpulin dulu aja uangnya. Nanti kalau udah punya banyak uang, beliin dulu alat-alatnya. Ya. Terus beliin kuota internet buat ngeliat YouTube Pirsa Besari, Jawin, Endorse Jejak Ajik. Petualang, My Trip Adventure, segala macam tuh di situ bisa belajar. Sekarang banyak kok referensi yang memudahkan kita untuk mencari ilmu pengetahuan mengenai kegiatan di alam gitu. Nah, sebenarnya ini juga tidak ada endorse ya, coy. Cuman hanya sekedar promosi doang gitu. Apa sama aja ya endorse sama promosi ya? Agak jauh beda lah. Ah. Kalau endorse itu dapat uang, kalau promosi ya dapat uang juga. Berarti sama kalau kayak gitu. Iya, berarti sama. Ya pokoknya saya juga mensupport juga lah ke Bung Pirsa dan juga ke Bang Jawin. Semangat untuk membuat konten-konten pendakian. Terus pertanyaan apa lagi ya? Oh ya, menurut pandangan Bapak Amu, gimana kalau misalkan untuk seorang anak, kalau memang misalkan ingin mendaki gunung, biasanya sulit untuk meminta izin kepada orang tua gitu. Nah, solusi yang ditawarkan mungkin dari Bapak Amu itu gimana? Ya gimana ya? Ya kalau untuk minta izin ya gimana kitanya pendekatan kepada orang tuanya. Ya iyalah. Tergantung berarti Ya ya. tergantung. Kalau dari Masir gimana? Salah izin saya juga dulu pernah ngalamin sih. Dia agak sedikit sedih. Kadang jadi izinnya menjadi alasan untuk berbohong kepada orang tua ya. Sampai satu waktu ini buat teman-teman yang baru mau mulai daki tapi masih terbatas sama izin orang tua. Ya udah, kamu niatnya apa dulu mendaki teh? Kembali lagi ke niat sih, jangan sampai apa sih? Yang kentut lagi menyalahi aturan. Pengen kentut apa pengen berak nih? Sama dua-duanya. Sebenarnya saya juga pengen berak ini. Iya, Iya, lumayan gimana? mulai tapi udahlah enjoy. Gak apa-apa. Terus ya udah jalan aja, jalan. Gak usah izin sama orang tua.
biarin. Kalau saya ya, yang penting orang tua atau perwakilan keluarga tahu kita kemana. Kalau naik gunung tuh syaratnya kayak gitu. Kalau saya ya, ini versi saya. Walaupun gak izin tapi keluarga ada yang tahu. Misalnya kita ke Garut, ke Pepandayan, Gede, kemanapun itu minimal satu dari segitu banyaknya anggota keluarga tahu. Walaupun gak izin tapi dia tahu. Ya kalau dalam konteks Islam mah ridha Allah fi ridha walidain ya. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Cuman ya Menarik. kalau misalnya kita selalu dibatasi ruang ekspresi, selalu dibatasi ruang bergerak untuk mengeksplor diri, untuk mengasah potensi yang sebenarnya orang tua pun secara psikologis, secara ilmu nahwu sorof Itu beda lagi cerita Pak nahwu sorof. ya, secara usul fikih orang tua nggak tahu maksudnya keadaan hati kita, kebutuhan kita secara primer, sekunder dan tersier. Orang tua cuma tahu sebatasnya. Justru kalau saya sendiri lebih jujur kepada kakak sih daripada orang tua. Ya mungkin karena ini spekulasi diri saya sendiri gitu ya Caya, agar bisa mendaki gunung gitu, walaupun kita takut untuk meminta izin kepada orang tua, seakan-akan kita tidak dapat izin dari orang tua, ya setidaknya dari keluarga terdekat lah, sehingga kita bisa izin kepada keluarga terdekat. Nah dari keluarga terdekat tersebut bisa menyampaikan izin kita itu kepada orang tua kita gitu. Itulah izin yang sangat ampuh. Nah ketika emang udah disampaikan izin kita oleh keluarga kita, sanak saudara ataupun kakak, pasti orang tua mengabari kita melalui chat kah, WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook, BBM banyak kok sekarang, apalagi ngompreng, BBM-an, apalagi ya udahlah gitu, seperti itu. Tutup ya, mungkin segini sajalah pertanyaannya. Mungkin untuk teman-teman ya yang nonton ini silakan Subrek. sebenarnya saya tidak meminta subrek, ini hanya sebagai memori saya pribadi, diri saya sendiri untuk menyimpan di YouTube gitu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silakan komen di bawah ya. Dan juga jangan lupa ya klik tombol warna merah di sini ya, di sebelah kiri bawah. Oke. Ini nih. Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.